Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Tempat di mana saya berdiri ini tempat yang paling indah bagi kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik di dalam seluruh kehidupan kami. Hari ini di tempat yang indah ini Bapa, kami akan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan sekian pemirsa Klavos yang mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Biarlah kami diberkati Tuhan lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan di saat ini. Inilah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami dapat menangkap setiap perkataan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita di dalam Kitab 2 Korintus pada pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita sementara melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya lewat seluruh aktivitas yang kita lakukan, kita melakukan pelayanan kita, artinya kita bekerja, kita melakukan segala aktivitas kita. Tujuan daripada semuanya itu hanya satu, kita melayani Tuhan. Artinya semua orang ketika melihat kita dalam melakukan segala aktivitas kita, mereka dapat mengenal Tuhan di dalamnya. Masalahnya bagaimana kita dapat bekerja, kita dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita kalau kehidupan kita sendiri tidak ada pengenalan yang baik tentang siapa Tuhan yang kita layani. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus tahu apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita harus tahu apa yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita itulah yang memampukan kita bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kita di saat ini, dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Siapakah mereka ini? Dikatakan ayatnya yang pertama, mereka adalah jemaat di Makedonia. Jemaat yang ada di Makedonia, mereka adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itulah yang memampukan mereka untuk bagaimana di tengah-tengah situasi kehidupan yang mereka alami. Di firman Tuhan mengatakan sekalipun mereka ada di dalam berbagai cobaan yang berat sekalipun, di situ dikatakan mereka tetap bersukacita. Sukacita mereka meluap. Sukacita mereka meluap itu artinya di tengah-tengah situasi yang mereka alami sekalipun sulit, orang melihat ada sukacita mereka yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu saudara, lewat firman Tuhan di saat ini, saudara dan saya diingatkan, kita orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kita bukan orang yang belum menerima kasih karunia Tuhan. Kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, kasih karunia Tuhan yang telah kita dapatkan di dalam kehidupan kita, mari kita menjalani hari-hari hidup kita dengan penuh sukacita. Situasi kita sekarang belum baik, situasi kita sekarang belum mengenakan, situasi kita kayaknya penuh dengan kegelapan. Tapi saya ingin mengajak saudara, di tengah situasi keadaan yang demikian, hendaklah sukacita kita tetap meluap. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang putus asa. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang ada di dalam berbagai macam pergumulan hidup yang berat. Karena kita tahu bahwa kasih karunia yang diberikan bagi kita itu adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Saya katakan kepada saudara, anugerah adalah kemampuan yang diberikan Tuhan bagi saudara dan saya. Itu bukan karena kemampuan kita, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi anugerah adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan yang diberikan bagi saudara dan saya. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Kita dapatkan lewat apa? Kebenaran-kebenaran firman yang
tersingkap bagi kita, yang membuat kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, yang membuat kita dapat melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Nah, itulah yang memampukan saudara dan saya di tengah situasi keadaan yang sulit sekalipun, kita akan tetap bisa bersuka cita. Saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajak saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mendapat anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita hidup di dalam hidup kita untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita, untuk memuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Nah, jika demikian, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat hidup terus melayani Tuhan dan hidup kita dapat terus ada di dalam sukacita? Yang harus saudara lakukan dalam hidup saudara adalah saudara harus memiliki atau menjaga frekuensi saudara terus ada bersama-sama dengan Tuhan. Artinya frekuensi saudara tidak boleh berubah sedikit pun. Situasi boleh berubah, tapi frekuensi iman percayamu, rohanimu jangan pernah berubah. Itu harus saudara jaga terus senantiasa. Dengan apa? Hidupi firman, hidupi firman. Kehidupan firman yang penuh di dalam hidupmu, itu yang membuat frekuensimu tidak akan pernah berubah. Jangan saudara fokus kepada situasi masalah, karena itu dapat mengubah frekuensimu. Jadi saudara harus hidup menjaga frekuensimu tetap akurat, frekuensimu tetap selaras dengan surga. Yang kedua yang harus saudara lakukan di dalam kehidupan saudara adalah saudara harus menjaga kehidupanmu agar terus ada di dalam kebenaran. Artinya jubah kebenaran itu harus menjadi jubah saudara. Situasi keadaan boleh berubah, boleh membuat kita susah, boleh membuat kita terkadang menjadi putus asa. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, anugerah yang Tuhan berikan bagimu harus memampukan engkau untuk hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu harus terus saudara lakukan di dalam seluruh kehidupanmu. Itulah yang membuat engkau akan terus dengan penuh sukacita dapat hidup melayani Tuhan dengan penuh semangat. Nah, oleh karena itu saudara, mari saya mengajak saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini. Di tengah-tengah situasi keadaan yang kita alami, bangun hidup kita terus dengan Tuhan. Saudara harus kuat dalam Tuhan. Firman Tuhan harus penuh di dalam hidupmu. Jangan saudara jadi orang Kristen yang tidak suka dengar firman Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan itu akan terus menjadi kesukaanmu. Itulah yang membuat engkau akan bisa ada terus melayani Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saudara alami saat ini. Biarlah firman memampukan saudara untuk terus hidup, berdiri, melakukan apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga dunia mengakui Tuhan, dunia mengenal Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang Kau berikan bagi kami di hari ini. Kami rindu Bapa, kami mau Engkau memakai kami sebagai alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan masalah, dunia yang penuh dengan berbagai macam hal ini. Tapi biarlah Tuhan pakai kami sebagai alat-Mu, sehingga ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini, kami dapat terus mempresentasikan Engkau melalui kehidupan kami. Kami akan terus dapat melayani Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga lewat sikap hidup dan tingkah laku kami, dunia akan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mereka akan mengaku dan juga semua lutut akan bertelut. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mampukan kami semua mendengarkan firman-Mu. Hari ini hamba berdoa bagi semua pemirsa Klavos, apapun masalah mereka, apapun persoalan yang sementara mereka alami, tapi biarlah dengan anugerah yang telah mereka dapatkan dari Tuhan, itulah memampukan mereka untuk terus dapat hidup bersuka cita. Bukan karena situasi keadaan, tapi karena anugerah yang telah mereka terima dari dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Inilah kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.